Memperingati hari ulang tahun ke-74 Korps Marinir TNI Angkatan Laut dirayakan dengan meriah. Warga disuguhkan perlombaan menantang penguji adrenalin. Satu keluarga meninggal dunia ditabrak truk saat bersuah foto di Jalan Lintas Sumatera, Tarahan, Lampung Selatan. Enam kios di pasar tradisional Simpang Propau ludes terbakar. Tabik pun. Selamat pagi saudara, Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung. Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lain di antaranya. Sebuah tebing yang terletak di kawasan padat penduduk di Kecamatan Sukamenanti, Kedatan, Bandar Lampung runtuh hingga membuat warga berlarian untuk menyelamatkan diri. Bersama saya Cindy Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini, saudara, memperingati hari ulang tahun ke-74 Korps Marinir TNI Angkatan Laut dirayakan dengan meriah di Lampung. Selain lomba renang dayung antar anggota, masyarakat pun dilibatkan agar timbul nuansa persatuan. Yuk! Ini bukan sekedar lomba, melainkan perayaan hari ulang tahun ke-74 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Lomba renang dayung yang digelar di Markas Brigade Infanteri 4 Marinir Piabung, Kabupaten Pesoran, Lampung ini dibagi dalam beberapa kategori. Renang eksebisi yang diikuti oleh pejabat utama, perwira marinir dengan jarak tempuh 6.000 meter. Lomba dayung dengan anggota Korps Marinir dengan jarak 20.000 meter, serta lomba renang binsat dengan jarak 10.000 meter. Rangkaian lomba ini sengaja digelar tak hanya demi menjaga kesehatan para anggota, tapi juga mempererat persatuan. Jadi pagi ini adalah saya selaku Kepala Staf untuk melihat bagaimana pembinaan Kesatuan Marinir dalam membina disiplin, ketangkasan, keterampilan, kemampuan selama 1 tahun. Kita lihat, kita uji, kita sosialisikan sehingga untuk semangat, disiplin, kemampuan profesional, dan juga sekaligus untuk membina atlet-atlet Korps Marinir dalam lomba olahraga air, dan juga mengajak masyarakat khususnya di wilayah Lampung dan seluruh. Selain lomba renang dayung, perayaan hari ulang tahun ini juga diisi dengan lomba mewarnai untuk anak, serta sejumlah bantuan sosial seperti posko kesehatan gratis, donor darah, sembako murah, juga sunatan massal. Alhamdulillah ikut senang karena ini juga dalam rangka ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat gitu. Berapa kupon Pak yang diambil? Nah, harapannya kepada terhadap TNI. Oh, 3 dulu, 3. Harapannya kalian yang ambil ya. Sama rakyat dalam ayo ambil 3, silakan pilih, dikocok. Bentrau dengan rakyat. Diaduk dulu, diaduk. Harapannya TNI dan masyarakat selalu kompak dan bersatu agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai di masyarakat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Satu keluarga meninggal dunia ditabrak truk saat bersuah foto di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Tanjakan Tarahan, Lampung Selatan, saudara. Pada Minggu pagi, mereka terlindas truk yang hilang kendali saat melintas dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Kecelakaan beruntun terjadi setelah sebuah truk melaju kencang dan hilang kendali dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung dan menabrak satu keluarga yang tengah berfoto selfie. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan mobil truk pengangkut bahan makanan ini terpental hingga radius 80 meter serta menabrak motor. Sopir mengalami luka ringan sementara kondektur mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Puskesmas Transjaya Tanjungan, Katibung, dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda karena mengalami luka yang cukup parah. Arah Kalenda, ya. Pas begitu turunan, ya. Ada motor, 2 anak kecil, 1 perempuan, 1 laki-laki, lagi satu Silvi.
saya tegur, Pak jangan selfie di sini, nanti bahaya. Saya langsung pulang, nggak lama kejadian, saya sampai ke rumah, nggak sampai 2 menit ada kejadian. Kronologis kejadian kecelakaannya ini pada hari Minggu, sekiranya pukul 8:15 terjadi kecelakaan lalu lintas, di mana kendaraan Hino Nopol BE 9037NE warna hijau dari arah Alianda menuju Bandar Lampung turun dengan kecepatan tinggi, kemudian hilang kontrol tepat di depan pos Tarahan, kemudian menabrak kendaraan Yamaha NMAX Nopol BE 2475 ABL. Sampai saat ini ada 4 orang yang meninggal dunia, 3 meninggal di tempat, 1 di dalam perjalanan. Kemudian 1 orang luka ringan, supir, kemudian 1 orang luka berat dari. Total 4 orang meninggal dalam peristiwa ini, sementara pengemudi truk yang hanya mengalami luka ringan saat ini sudah diamankan jajaran Satlantas Polres Lampung Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Masuk dalam kategori terancam kepunahan karena populasinya kurang dari 100 ekor di Indonesia, saudara. Kini berbagai upaya dilakukan untuk mengembangbiakan kembali badak Sumatera. Salah satunya adalah dengan melakukan perluasan area Suaka Rhino Sumatera atau tempat konservasi semi in situ yang terletak di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur. Lihatlah betapa lincahnya badak jantan bernama Harapan yang lahir di kebun binatang Cincinnati Zoo, Amerika Serikat ini. Badak berjalan menuju area karantina untuk persiapan memasuki wilayah barunya di Suaka Rhino Sumatera II di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Suaka Rhino Sumatera adalah tempat konservasi badak Sumatera satu-satunya di Indonesia, bahkan dunia. Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya perluasan area konservasi seluas 150 hektar. Perluasan area ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan populasi badak dengan memperhatikan kesehatan, genetika, dan pengolahan yang baik. KLHK melalui Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung kelestarian satwa liar terutama badak Sumatera yang akan menjadi ikon di Lampung. Ditargetkan pada Desember mendatang kerjasama antara KLHK dan pemerintah provinsi akan terlaksana. Kami siap melaksanakan dan kami sangat apresiasi dengan dukungan Bapak Gubernur karena bukti nyata bahwa pemerintah daerah juga sebagai lead. Jadi istilahnya sense belonging-nya sudah ditanamkan oleh Pak Gubernur dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur bagaimana menjadikan satwa liar khususnya badak Sumatera menjadi ikon di Lampung untuk bisa dilestarikan. Desember Bu ya, siap bisa siap. MOU itu bisa digelar. Insya Allah. Sementara, Yayasan Badak Indonesia melalui Direktur Eksekutif YABI, Widodo S. Ramono mengungkapkan fakta lain. Selain perburuan liar, sejumlah hal yang juga mengancam populasi badak adalah dataran yang kini mulai ditempati penduduk, sehingga badak beralih ke dataran tinggi yang membuatnya terpisah dengan badak lainnya. Ada yang paling utama adalah badak itu seperti disampaikan Bu Direktur tadi suka dataran. Dataran-dataran itu banyak dipakai oleh orang sehingga badak-badak itu harus berada di tempat yang sulit, terpisah-pisah, susah ketemu sehingga namanya itu alih spesies. Jadi alih masalah-masalah populasi yang akhirnya dia membuat bisa punah dengan sendirinya karena tidak bisa kawin dan sebagainya. Suaka Rhino Sumatera II ini memiliki luas 150 hektar, terdiri dari 5 kandang tersedia breeding area, ruang habituasi, kandang karantina, kandang bersalin, area pengembangan wisata alam terbatas, dan infrastruktur penunjang lainnya. Suaka Rhino Sumatera I dan II dengan total area 250 hektar ini diharapkan mampu menampung 7 ekor badak yang telah melalui masa karantina. Di akhir acara peringatan Hari Badak Sedunia dan peresmian Suaka Rhino Sumatera II di Taman Nasional Waikambas, dilakukan aktivitas menanam berbagai jenis tumbuhan di area baru Suaka Rhino Sumatera II oleh Gubernur Lampung,
Wakapolda Lampung, Kepala Balai Taman Nasional Waikambas, KLHK, Yayasan Badak Indonesia, dan perwakilan internasional Rhino Foundation. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Enam kios di pasar tradisional Simpang Propau, Kabupaten Lampung Timur ludes terbakar. Diduga kuat akibat terkena percikan api sisa pembakaran. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.